Oke, kembali lagi di podcast Duduk Manis. Mari bicara diabetes. Kali ini kita masih tentang tema The Entrepreneur Journey. Jadi perjalanan seorang entrepreneur. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang visi dan misi, bagaimana rumah terbentuk, bagaimana struggle yang akan dijalani. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang langkah-langkah yang diambil. Kenapa? Karena ternyata untuk berlari lebih kencang itu ternyata langkah pertama itu adalah hal yang sangat penting. Sudah kembali lagi bersama kita di podcast Duduk Manis, Bapak Dadang Soeharto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Sukses luar biasa ya Pak. Amin. Baik Pak, kita langsung aja nih untuk langkah pertama Pak. Kalau kemarin kita sudah sempat ceritakan tentang bagaimana Rumat itu terbentuk, bagaimana visi itu dipertahankan, bagaimana momentum itu diciptakan atau momentum itu Bapak baca gitu ya, kemudian Bapak bisa eksekusi dengan baik. Nah selanjutnya ada nggak sih Pak hal-hal yang Bapak takutkan sebenarnya gitu, maksudnya maupun itu internal diri sendiri, ketidakpercayaan dengan padahal udah punya skill gitu. Kadang beberapa orang itu kenapa dia tidak bisa melangkah karena dia punya skill, dia punya kemampuan, tapi dia tidak bisa memulai karena dirinya sendiri dia tidak percaya gitu. Ketakutan terbesar Bapak apa? Nah, lagi-lagi ya seperti di podcast sebelumnya saya coba flashback kembali ya. Saya ingat waktu itu, jadi waktu itu Rumat sudah berdiri di Cikarang. Ya. Nah, bersama dengan itu kita melihat kayaknya nih masyarakat sudah membutuhkan pelayanan kita dan kita harus buka cabang kedua, gitu Pak Ade. Nah, ketakutannya waktu itu saat ini yang penting nih emang sebenarnya yang tadi Pak Ade sampaikan tuh. Kadangkala ketakutan itu kita dipenjara oleh perasaan kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Kita ngebayangin sendiri gitu loh. Nah ini contohnya nih. Jadi waktu itu Rumat buka cabang yang pertama di Bekasi. Waktu itu yang saya pilih tempat yang memang menurut saya strategis lah kalau kita bayangin sekarang itu di Bekasi itu ada stasiun Bekasi, gitu ya. Kemudian di depan stasiun itu ada pom bensin. Oh iya, nah di sana pom bensin itu ada apotik tuh. Gitu. Walaupun seperti saya sampaikan di podcast yang kemarin, saya itu sudah punya riwayat pasien yang saya rawat dan segala macam. Tapi saya belum pernah bercerita selain ke teman saya yang satu tadi yang saya sampaikan ke orang lain untuk bercerita tentang apa yang sudah saya punya. Iya. Jadi waktu saya datang ke tempat itu, perasaan yang takut itu udah ditolak. Iya, pasti. Ditolak gitu. Jadi orang merasa apaan sih kayak gini gitu. Iya, betul. Tapi ternyata di luar dugaan gitu ya. Jadi waktu itu saya ketemu sama istrinya pemilik apotik. Istrinya pemilik apotik itu saya ingat banget waktu itu dia mau mengontrakkan ruangannya ke kita itu setahunnya itu 5 juta. Setahun 5 juta tuh ngontrakin ke kita. Tapi ibunya bilang, "Pak, nanti Bapak ketemu sama suami saya." Keesokan ya saya datang lagi. Nah waktu sama si ibu nggak begitu detail nanyanya apa prakteknya segala macam kan. Waktu ketemu dengan suaminya tanya, kebetulan kan saya udah waktu itu kita belum pakai handphone, pakai kamera ngambil gambar itu. Oh kamera pocket. Oh iya yang segini ya. Jadi belum bisa ditunjukinnya di kamera. Kamera nunjukinnya. Oh iya. Nah si bapak itu langsung gini, "Wih, ini bisa sembuh Pak yang begini." Saya langsung dari perasaan merasa tidak percaya diri menjadi kaget gitu loh. Ternyata orang merasa yang seperti itu luar biasa ya. Karena kan apotik itu kan dekat rumah sakit umum kan? Iya betul. Iya kan? Di Bekasi. Iya, jadi dia tahu banyak kasus-kasus seperti itu Pak. Nah, jadi
Nah, itu pengalaman yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, langkah pertama itu kadang sesuatu yang kita lakukan yang memang belum pernah kita kerjakan, itu kadang-kadang menjadi ketakutan. Ternyata orang lain merespon kita di luar dugaan yang kita prasangkakan. Nah, yang terjadi Bapak itu nggak mau dikontrak, maunya bagi hasil. Oh, bisnismen juga. Iya. Ini potensinya besar gitu loh. Nah, saya itu dapat pengalaman-pengalaman seperti itu berdasarkan temuan-temuan di lapangan, Pak Ade. Oh, ternyata orang juga ngelihat potensinya ini gitu loh. Nah, akhirnya apa, Pak? Yang tadinya 5 juta per tahun jadi 5 juta per bulan, Pak. Karena hasilnya itu tinggi. Iya, betul. Gitu, Pak Ade. Jadi bener banget pemirsa duduk manis gitu ya. Jadi kadangkala rasa ketakutan itu ya datang dari perasaan kita sendiri. Iya, betul. Kan kalau dibilang itu kan musuh yang terbesar itu kan bukan orang lain, tapi diri sendiri kan. Iya, betul, Pak. Gitu loh. Jadi pada waktu kita bisa mengalahkan perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita gitu ya, justru itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih bertumbuh dan besar seperti itu. Dan ada yang mungkin Sobat Duduk Manis juga sudah pada banyak yang dengar tentang istilah ini. Ketakutan itu tidak nyata, tapi dia bisa benar-benar membuat Anda tidak berdaya gitu maksudnya. Jadi Anda takut sehingga Anda melangkah pun untuk susah gitu ya Pak. Nah yang menarik tadi Bapak biasanya sama sohibnya nih kan udah biasa ini kan. Nah ini ke orang lain nih kan. Saya bisa membayangkan itu dan kuncul-kuncul bawa foto ini mau ngapain sih ini orang gitu kan, takutnya kan tangkapnya seperti itu kan Pak. Jadi begitu beliau lihat, oh ini potensi ini nggak mau nih saya kalau 1 tahun 5 juta ya Pak, harusnya kita harus bisa bagi hasil nih berarti ya. Anda senang kami lemas gitu ya Pak. Berarti harus sama-sama menguntungkan. Nah Pak, setelah ketakutan itu bisa diatasi, otomatis lebih mudah dong untuk buka yang ketiga, keempat. Betul. Itu seperti apa Pak? Nah, memang tadi ya lagi-lagi memang begitu berharganya langkah pertama itu ya. Nah, memang beruntungnya saya langkah pertama yang saya rasakan itu memberikan energi yang besar, bukan penolakan kan? Iya betul. Itu justru. Tapi jangan salah juga buat kita semua. Bisa jadi mungkin ujian juga datang di awal. Oh iya betul. Tapi saya nggak ketemu itu gitu loh. Ya jadi saya di awal itu justru mungkin Allah mungkin udah tahu ya mana yang terbaik buat saya. Kalau saya dikasih di awal yang berat mungkin saya langsung nggak lanjut ini. Kayaknya mandi Cikarang aja nih, satu aja udah oke. Gitu loh. Jadi pada waktu itu sudah terjadi gitu. Nah saya tuh jadi istilahnya malah ketagihan gitu loh. Untuk bertemu lagi orang baru, nyampaikan ke orang, bertemu lagi nyampaikan ke orang gitu Pak Ade. Iya, karena tervalidasi di langkah pertama tadi. Gitu. Keren Pak. Nah, untuk di langkah-langkah berikutnya ada hal yang menarik lagi nggak Pak? Ya. Nah. Atau ujian itu datang ada yang nolak? Memang saya banyak yang saya lihat itu bertumbuhnya Rumat ini memang seiring dengan proses Rumat itu berjalan. Waktu itu kalau nggak salah, saya juga lupa ya unit keberapa. Saya punya pasien. Kebetulan saya itu dulu di awal-awal Pak praktek di Rumat, tapi juga masih praktek di rumah. Oh iya. Gitu loh. Betul. Ya. Karena waktu itu kan Rumat masih sedang berproses ya. Saya masih harus mencari dari tempat lain gitu kan ya. Dong. Ibaratnya yang kalau profesi sebelah kan praktek di rumah sakit, buka praktek di rumah, perawat juga bisa Kemudian nanti itu juga jadi proses tuh berdiskusi dengan teman saya tadi gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu ada pasien dari Tasik Malaya. Saya lupa ya, Tasik tuh mungkin juga termasuk cabang yang belum sampai ke 5 atau ke 6 lah. Pokoknya di awal-awal juga tuh. Kita udah buka di Tasik tuh. Gitu ya, mungkin 10 pertama lah. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita itu selalu merekomendasi salah satu cabang yang kita buka adalah orang yang sudah pernah sembuh dirawat di 1 unit.
Jadi nanti pasien itu yang akan bercerita pada waktu kita opening. Iya. Gitu. Asal pasiennya dari mana, dia sudah sembuh. Iya. Ketika opening itu menjadi magnet tersendiri. Iya, termasuk kan sekarang juga Rumat kan seringkali ngelihat kalau di satu unit kita buka di satu daerah kan kita lihat asal pasien dari mana sih? Iya. Atau pasien yang belum terjangkau yang mana sih gitu ya? Jadi kita yang mendekatkan ke mereka. Jadi proses itu tuh proses yang memang sudah kita alami lama gitu bahwa setiap kali kita membuka salah satunya di situ ada potensi pasien yang sudah pernah sembuh atau memang justru di tempat itu belum pernah ada pasien kita, justru itu juga peluang kan seperti betul. itu. Ya. Nah, untuk perjalanan tadi Pak, saat yang langkah pertama itu Bapak sendirian untuk ke Bekasi itu? Oh iya, sendirian. Iya. Nah dulu di awal-awal memang kan tugas yang mengelola rumah kan saya, gitu loh. Dengan seadanya ilmu saya tuh waktu itu, ya kita nggak bawa proposal, nggak bawa apa-apa, cuman kita ngomong aja gitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Setiap kali kita mau ngapa-ngapain semuanya sudah siap dengan standar yang sudah ada gitu kan. Dengan semua makanya nanti dalam proses perjalanan berikutnya kan akhirnya kita buat standar-standar dalam menyampaikan proposal untuk pembukaan unit gitu ya, itu ada yang harus kita sampaikan ke pihak yang mau kita ajak kerjasama. Oke. Nah setelah memulai unit kedua, unit ketiga, di awal podcast kita kemarin sempat Umi sempat ibaratnya ada nggak sih mungkin lebih kepada nggak usah aneh-aneh mungkin gitu ya, nanti nggak ada pasien gimana gitu udah buka gitu ya. Nah setelah unit 2, 3, 4 itu bagaimana reaksi mungkin anak kemudian orang sekitar? Otomatis waktu Bapak di rumah berkurang ya kan, kemudian kesibukannya juga saat itu masih jadi dosen, narasumber juga. Itu gimana responnya Pak? Iya, nah waktu itu menarik tuh, saya ingat saya juga jadi ini ya. Dulu salep kita tuh Pak Ade, yang kita punya itu dulu diproduksi di rumah. Oh sebentar, berarti homemade? Iya. Jadi kalau saya ingat waktu itu Fadel mungkin masih kecil gitu ya. Bi ini harus kita rekam Bi, ini jadi sejarah gitu. Waktu itu kan kamera pocket itu tadi. Iya. Jadi saya lupa ya, tapi kayaknya udah nggak ketemu tuh rekaman tuh di mana gitu ya. Pakai handycam dulu, saya punya handycam kalau nggak salah. Jadi dalam proses perjalanannya seperti tadi saya ceritakan, akhirnya memang ini seperti menjadi, jadi kalau saya ngerawat luka anak-anak suka ikut gitu ya. Home care nih, masih home care nggak waktu itu? Home care iya, saya pernah home care ke Cirebon. Yang selalu ikut itu Usman, karena Usman itu suka naik kereta. Oh waktu itu pakai kereta ke Cirebon. Worth it nggak Pak dengan waktu saya udah bilang ke dia kompensasinya dia harus bayar transport saya. Dibayarin akhirnya. Kalau masalah jasa terserah ya. Oke. Tapi kalau transportnya kan harus mungkin kita harus nombokin kan. Betul. Gitu loh. Dibayarin dong tiket PP-nya. Iya, jadi saya kalau lagi home care ke Cirebon itu berangkat pagi, pulangnya sore. Wah, ini gokil sih. Cirebon. Nah, Cirebon sama Duduk Manis Cirebon ya. Usman yang paling seneng tuh. Iya. Karena dia suka kereta. Oh, oke. Kalau sekarang mungkin bisa pakai bus, teman-teman. 30 menit sampai Cirebon, 15 menit 3 perawatan, balik lagi ya, Pak. Sampai ke Cirebon, dan itu sabar sampai sembuh Pak. Nah dulu kita sudah punya staf yang namanya, salah satu staf lah ya. Nah dengan berjalannya waktu kan kegiatan saya makin banyak. Nah, akhirnya saya nggak bisa, saya utuslah staf. Nah gokilnya staf itu nggak naik kereta, pakai motor dia. Lebih pakai motor lagi. Pakai motor ke Cirebon. Itu gimana? Maksudnya saya jadi karena dia gini, Pak saya pakai motor aja. Kalau pakai motor kan biaya bensin saya sedikit. Kan dia sudah tahu transport saya dibayar berapa kan? Iya. Dia dapat gedean gitu kan? Betul. Oh iya, sudah terserah deh saya bilang kayak gitu. Oh iya paham. Berarti hemat di transportasi. Gitu. Walaupun butuh tenaga yang lebih. Walaupun harus mengeluarkan. Mungkin habis itu masuk angin mungkin ya Pak. Itu salah satu cerita-cerita menarik. Mungkin nextnya kita bisa cari angkat nih cerita-cerita seperti ini nih Pak, mungkin dari perawat-perawat yang udah senior, mungkin yang udah pengalaman-pengalamannya. Iya betul, yang apa sih ke Cirebon naik motor buat perawatan luka gitu ya, itu berapa puluh kilo mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau feeling saya sih jauh ya, bukan Cikarang Cirebon itu. Kemudian setelah Bapak memutuskan untuk
reaksinya positif nih berarti dari orang-orang anak-anak ikut bungkusin salep ya waktu itu. Dan bisa jadi itu adalah daya tarik atau magnet tersendiri. Kalau pakai salep ini gitu bisa sehat. Di mindset pasien kan bisa aneh-aneh gitu ya Pak. Kalau nggak ketemu Pak Dadang nggak sembuh gitu ya Pak. Nah kalau ekspektasi dan realitas sendiri seperti apa Pak? Setelah Bapak ekspektasinya kan saat langkah pertama tadi kayaknya ditolak nih, walaupun ada mungkin pasti sedikit keyakinan. Saya yakin itu karena Bapak punya skillnya, Bapak punya pengalamannya, Bapak punya dokumentasinya dengan kamera pocket itu tadi kan, di keyakinan itu ada, tapi ekspektasinya bahkan melampaui apa yang Bapak ekspektasikan gitu. Nah saat semua sudah berjalan nih Pak, realitas kemudian ekspektasi yang dulu Bapak bayangkan, Bapak gambarkan gitu, rumah itu akan besar, apakah berjalan mulus Pak? Ya. Antara realita dengan ekspektasi. Nah, pertanyaan seperti ini seringkali saya juga ditanyakan kalau saya di seminar atau ada sesi dengan anak-anak RBTP gitu ya. Kok saya itu nggak tahu ya, saya tuh nggak pernah merasa ada satu proses yang membuat saya susah gitu loh. Wah menarik nih Sobat Duduk Manis. Lempeng ini berarti. Iya, jadi saya nggak pernah punya bisnis Pak Ade, nggak pernah juga kerja saya dulu ya jadi dosen, kemudian merintis sekarang gitu ya. Nanti kalau ditanya itu saya relatif nggak pernah menemukan proses yang dalam perjalanan gitu ya yang membuat saya itu terlalu frustasi pengen berhenti gitu nggak ada Pak? Enggak. Gitu. Nah, saya mungkin itu yang saya syukuri gitu. Saya itu selalu ditemukan gitu ya dengan orang-orang yang mensupport kegiatan yang dilakukan di rumah ini. Bahkan sampai saat ini. Iya, gitu Pak. Saya juga nggak tahu ya apa. Ya saya ketemu mitra membesarkan rumah juga yang menurut saya mungkin itu anugerah yang saya dapati gitu ya. Kemudian ketemu staf-staf di awal juga staf-staf yang punya integritas punya skill, tinggi, punya gitu semangat juang gitu untuk membangun gitu ya Pak. Jadi Bapak tidak menemukan hal-hal yang kayaknya nggak bisa deh, kayaknya udahan. Justru kalau saya coba lihat seperti saya bilang tadi Pak, tantangan terbesar itu diri saya sendiri sebenarnya. Ketakutan itu tadi. Saya sering kali berdialog dengan diri saya sendiri gitu tentang sesuatu yang mungkin saya nggak bisa bercerita ke orang lain, tapi ini kayaknya menjadi beban. Tapi itu saya sendiri yang ngerasain. Datang gitu dari diri sendiri. Iya. Nah setelah punya banyak formasi nih Pak di awal-awal itu, otomatis harus lebih besar dong visinya maksudnya harus menyembuhkan lebih banyak agar dapat income yang lebih banyak agar Bapak bisa menggaji karyawan seperti itu. Itu ada ketakutan nggak? Ada kesulitan nggak Pak di situ Pak? Oh iya. Itu yang membedakan memang kalau kita sebagai owner dengan sebagai staff. Oh iya. Ya enggak ya. Kalau sebagai owner itu kan hal yang harus menjadi tanggung jawab dia adalah kesepakatan kerja yang orang harus kita berikan imbalan di awal bulan kan. Harus diselesaikan gitu, harus dipenuhi. Nah, kalau Pak Ade tanya seperti itu gitu ya, memang kekhawatiran untuk seperti itu seringkali muncul sih. Nah, tapi karena kita itu sekarang ada sistem ya. Kan sekarang kita itu semua unit kan kita bisa lihat progresnya di satu sistem gitu ya. Itu kita bisa prediksi itu biasanya. Kalau dulu kan belum tuh Pak. Belum. Dulu Pak saya sampai kerja tahun keempat saya punya gaji Pak. 4 tahun. Iya. 4 tahun belum gaji. Tapi udah rame 4 tahun, udah berapa unit waktu itu? Ya habis buat ini aja, buat staff, buat kegiatan segala macam. Dan itu enggak. Tapi saya asik aja. Nah, tadi kan seperti saya bilang, saya masih punya kegiatan yang lain. Nah, justru pada waktu kita fokus ya, waktu itu kata teman saya,
kita harus fokus Pak Dadang supaya ini kemudian bisa menjadi bagian yang bisa kita besarkan. Justru pada waktu kita fokus, justru kita malah bisa bertumbuh lebih cepat. Oke, ini jadi menarik nih. Tadinya masih ada kegiatan lain dalam pekerjaan lain selain merawat berurusan dengan luka ini tadi ya Pak. Jadi begitu tahun keempat kayaknya belum betul-betul menjanjikan gitu ya Pak ya. Cukup ya dapatnya 10 juta, pengeluaran 9.999.000 gitu ya Pak. Oh, oke. Itu sangat menarik sekali sih Pak. Tapi kalau melihat yang Bapak ceritakan tadi Sobat Duduk Manis, sebenarnya ada tantangan itu ada sih Pak ya sebenarnya. Tapi Bapak tidak kalah sama tantangan itu. Jadi ngerasa oh cuman gini doang gitu kan. Everything is gonna be okay gitu ya Pak ya. Sempet yang tadi Bapak bilang ya untuk memenuhi tanggung jawab karyawan bahkan Bapak sendiri aja nggak gajian gitu. Tapi Bapak enjoy aja gitu ya. Jadi mungkin kalau saya selaku business owner gitu ya, itu sih tantangan menurut saya gitu kan. Mungkin karena Bapak menjalannya enjoy aja gitu, jadi kayaknya semuanya karena waktu itu kalau ada masalah sama uang, teman saya itu yang tanggung jawab, bukan saya. Oh, temen yang disepil di episode sebelumnya. Wah, ini jadi saya itu bertanggung jawab terhadap skill Pak. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap membayar gaji karyawan. Pantes Sobat Duduk Manis kan. Wah ini berarti nanti harus dikonfirmasi nih sama sobatnya Pak Dadang nih. Jangan-jangan masalahnya di beliau semua gitu maksudnya. Dalam artian masalah keuangan beliau yang harus mikir gitu seperti itu. Kalau Pak Dadang kan fokus untuk skill gitu. Pantesan begitu saya tanya tantangannya Pak, nggak ada kata Pak Dadang kan. Oh coba nanti kita tanya sahabat Pak Dadang ya. Baik Sobat Duduk Manis, untuk selanjutnya pernah nggak sih Pak merasa salah langkah gitu? Kayaknya nggak harus dibuka deh kayaknya di daerah mana gitu. Pernah Pak Ade, jadi gini, karena waktu itu lagi semangatnya ingin cepat buat cabang-cabang baru. Kita dulu itu pernah ada Pak Ade, jadi dulu Rumat itu ada Rumat yang punya kita, ada Rumat yang punya mitra. Gitu. Waktu itu emang saya diskusi sama sahabat saya itu memang beliau tidak begitu melihat ini sebagai peluang yang bisa dibesarkan karena punya resiko. Gitu loh. Resiko. Nah, dulu kita punya tuh. Jadi saya didik orang gitu ya. Kemudian orang itu yang ngelola tempat itu gitu ya. Tapi dia bukan staf kita bagi hasil dari yang dia dapatin, bukan kita gaji. Akhirnya karena dia bekerja sendiri gitu ya, kadang-kala kan tidak ngikutin aturan yang kita punya tuh. Betul. Jam buka, atribut segala macam gitu ya. Nah sampai pada akhirnya kita sudahi gitu Pak Ade. Nah padahal waktu itu saya sih berharap, kan waktu itu kan perawat pasti juga pingin kan melakukan usaha seperti yang saya punya kan. Pasti dong Pak, gitu ini loh. menggiurkan. Tapi ternyata dalam proses pengelolaan itu nggak mudah. Tapi harapan dari Pak Dadang sendiri itu dengan konsep yang menurut Bapak salah langkah tadi itu harusnya bisa menurut saya. Dadang-dadang selanjutnya. Iya, gitu. Kan mereka kan kalau mereka rata-rata pegawai negeri tuh. Pegawai negeri itu kan pulang kerja juga kan pasti jam 4 sore kan. Iya. Sisanya masih ada waktu. Betul. Gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi karena memang tidak ada mungkin juga dalamnya itu belum ada hak dan kewajiban yang jelas yang diatur gitu ya. Ya, sehingga masih banyak hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan kemudian dilakukan gitu ya. Harusnya aturannya itu seperti apa, akhirnya terlanggar gitu, Pak. Nah dulu sebenarnya itu kita harapkan, ide itu sebenarnya sampai sekarang juga masih kita pingin, sebenarnya kan kita pengen Rumat itu kan bisa membantu lebih banyak orang Pak ya. Betul. Nah kan perawat kan banyak sebenarnya. Banyak gitu banget. Ya. Tapi lagi-lagi tantangan tadi itu kesepakatan yang kita buat itu terkadang memang tidak bisa berjalan mulus pada proses perjalanan kerjasama itu terjadi. Betul. Jadi kadang
Berarti lebih spesifik kepada teknisnya mungkin ya Pak. Iya. Teknisnya belum dirumuskan bersama, betul. belum disepakati bersama. Jadi ya dia dengan MacGyver dengan caranya dia lah. Yang penting ini buka gitu. Tapi ternyata tidak align sama kita apa yang kita mau seperti itu. Akhirnya sekarang kan kita kembali ke ya sudah, rumah yang ada adalah rumah yang memang masih di bawah pengelolaan kita 100% kan. Oh iya betul Pak. Oke, nah kalau untuk terkait langkah pertama Pak, yang menurut Bapak bisa bagikan itu langkah kecil seperti apa sih Pak yang harus kita mulai dari diri? Mungkin itu bisa untuk diri saya, mungkin bisa untuk sobat duduk manis semua gitu Pak. Langkah apa sih Pak yang kecil tapi bisa kita ambil hari ini? Iya. Nah, kan waktu itu praktek perawatan keperawatan itu kan nggak banyak tuh Pak Ade. Waktu itu kita punya ide mencari contoh-contoh Pak. Nah dengan teman saya itu kita mencari contoh pelayanan yang bergerak di seperti kesehatan gitu ya, tapi bukan di klinik. Nah contohnya waktu itu kita datang ke Bekam. Ya, Bekam, betul. Datang ke herbal gitu loh, untuk mengkonsep gimana sih bentuk sarana yang ada di dalam pada waktu kita buka praktek perawat. Akupunktur mungkin ya Pak, jarum-jarum kan itu. Kita pengen lihat kayak apa sih mereka itu desainnya gitu loh. Nah itu salah satu langkah menurut saya yang waktu itu kita lakukan gitu Pak. Kan kalau yang lain-lain kan tentang keterampilan saya udah punya tuh. Tapi saya nggak pernah punya gambaran. Kalau dokter kan jelas tuh ya ruangannya kayak apa. Iya betul, tergambar gitu ya. Nah kita coba mencari tahu tuh dari beberapa tempat gitu ya, untuk sehingga nanti kita ketemu kurang lebih kita akan buat pelayanan yang ada di praktek keperawatan mandiri itu ya, ada ruangan ini gitu Pak. Itu salah satu hal yang menurut saya kepikiran oleh kita untuk kita siapkan juga dengan baik waktu itu. Oh, jadi semuanya lebih tertata dan terkonsep ya Pak. Ide itu datang dengan sendirinya Pak, dengan berdasarkan pengalaman Bapak. Oh, saya harus nanti nerima pasien di sini, kemudian tindakan di sini, kemudian nanti kan otomatis perlu alat-alatnya Pak untuk membersihkan luka. Nanti alat-alatnya di sini, seperti itu Pak. Itu berjalan atau emang Bapak sebagai dosen udah punya ilmunya gitu? Enggak, waktu itu saya juga nggak begitu ini. Teman saya itu yang ngajak. Padahal kayaknya kita mesti cari, kita pengen tahu. Oh justru Bapak datang udah perawatan aja langsung gitu ya? Sama-sama sama saya, kita padahal kita coba lihat deh, kalau herbal tuh kayak apa sih ruangan perawatannya. Kalau akupunktur tuh seperti apa sih ruangan perawatannya. Kalau bekam tuh seperti apa sih perawatannya. Termasuk saya ajak kita lihat teman saya yang sudah praktek perawatan luka, kayak apa sih bentuknya. Nah dari observasi yang kita lihat itu kemudian kita desain sendiri yang menurut kita di rumah itu tempatnya seperti ini. Dan waktu itu tempat itu kita sudah inden Pak. Waktu itu tempatnya belum jadi, masih dibangun. Baru dibangun tapi udah diinden. Karena kita pilih dari tempat kita yang ada sini, kan saya tinggal di sekitaran Cikarang. Sahabat saya juga tinggal di situ. Nah kita cari yang dekat situ tuh. Itulah kenapa Rumat juga. Karena orang suka tanya tuh, kenapa sih Rumat pertama kali bukanya di Cikarang, nggak di Bekasi atau nggak di Jakarta kan gitu ya? Iya betul. Ya karena memang kami tinggal di Cikarang. Saya kenal orang Cikarang. Orang-orang banyak kenal saya di situ. Kalau saya buka di Bekasi kan orang nggak kenal saya. Betul. Sahabat Bapak tadi juga orang Cikarang. Iya. Jadi kalau tadi Pak Ade salah satunya memulai hal kecil ya mungkin tadi ya kita berada dari lingkungan yang kita ada dulu aja. Kan kita sudah dikenal oleh mereka. Jadi kalau kita ngomong saya itu perawat, orang percaya kan. Kalau emang kita tenaga kesehatan, orang percaya. Tapi kalau kita di tempat orang lain, kamu siapa kan dia nggak tahu. Oh iya betul Pak. Nah termasuk salah satunya juga pada waktu saya mengurus SIPP itu menjadi mudah. Karena saya paling tidak kenal dengan orang-orang organisasi profesi perawatnya, betul. Gitu yang kan ada di dinas itu. Orang puskesmas saya kenal gitu Pak. Jadi seperti itu. Oke Pak, ini jadi sangat menarik sekali Pak. Berarti kalau satu langkah kecil itu lebih baik dilakukan segera. Iya.
tidak harus menunggu semua perbekalan kita lengkap baru melangkah ya Pak. Betul. Karena bisa melangkah sambil berproses ternyata. Iya. Baik, oke, Sobat Duduk Manis, itu tadi untuk mengapa langkah kecil itu menjadi sangat berarti dan sangat menentukan untuk langkah-langkah berikutnya. Di Rumat, langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan ternyata membawa Rumat sampai 14 dan jalan ke 15 tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Semoga Rumat terus tumbuh, Rumat terus semakin banyak membantu para penderita diabetes untuk bisa sembuh luka diabetesnya. Kemudian visi besar Rumat untuk menurunkan angka diabetes ya Pak. Iya. Mudah-mudahan menurunkan angka amputasi. Masya Allah, menurunkan angka diabetes, angka amputasi Karena luka diabetes. Ya, itu maksudnya. Nah, Sobat Duduk Manis, itu tadi yang sudah dibagikan sangat menarik sekali dari narasumber kita, Bapak Dadang Soeharto, selaku founder dari Rumat. Bahwasanya memang kenapa langkah pertama itu bisa merubah segalanya. Itu langkah kecil kita di awal untuk berdirinya Rumat. Itu sampai membawa Rumat pada 14 tahun dan jalan ke 15 tahun ini untuk terus tumbuh, terus besar, dan visi besar Rumat yaitu menurunkan angka amputasi ya Pak. Dengan visi besar itu semoga Rumat terus semakin bisa menambah unit-unitnya seluruh Indonesia, semakin banyak yang terbantu. Harapan kita sih seperti itu ya Pak. Nah, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @rumatindonesia, YouTube @rumatindonesia, kemudian di TikTok @rumatindonesia, dan di Facebook @rumatindonesia. Jangan lupa download juga aplikasi Rumat kita. Jadi teman-teman nanti setelah download itu teman-teman walaupun belum menjadi pasien mungkin tetap download aja. Jadi setelah download ikutin registrasinya. Kemudian di situ untuk mungkin yang punya orang tua, mungkin yang punya keluarga butuh edukasi seputar diabetes, teman-teman bisa lihat konten-konten yang ada di aplikasi Rumat kita. Luar biasa sekali. Baik, saya Ade, kita cukupkan Bapak untuk podcast hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Dan pasti pernah Sobat Duduk Manis sudah nggak sabar nih. Yang dimaksud sahabat Pak Dadang itu siapa? Karena kita akan ulik di pertemuan episode berikutnya. Terima kasih, saya Ade, dan tetap sehat selalu. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi. Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Rumat, tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi. Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian
kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian, kita sembuhkan bersama. Rumah selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Rumah tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian, kita sembuhkan bersama. Rumah selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati. Rumah kita peduli, merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian, sembuhkan luka tanpa henti.